Jadi cara pengurusannya gimana sih Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dengan saya Bribda Farisa, sekarang ditemani oleh spesial guest kita dari Jasa Raharja. Ada Kepala Cabang Jasa Raharja Sumbar, Bapak Raihan Harani. Pak, sudah bersama kita di sini. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Pak, sahabat lalu lintas kita yang ada di rumah Pak. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, sahabat lalu lintas di Sumatera Barat. Nah, ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih Pak sedikit mengenai Jasa Raharja. Cuma sebelum kita masuk ke tema kita pada siang hari ini, kami menghimbau kepada sahabat lalu lintas di rumah agar selalu mengikuti Instagram, TikTok, YouTube, dan Ditlantas Polda Sumatera Barat untuk mengetahui informasi terkini mengenai lalu lintas di sekitaran wilayah Polda Sumatera Barat. Nah, langsung masuk saja di Pak. Yang pertama, mungkin masyarakat Sumatera Barat nih masih ada yang belum mengetahui nih Pak. Jadi Jasa Raharja itu apa sih? Apa sih tugas dan fungsinya Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya Pak. Terima kasih Bu Vanessa atas pertanyaannya. Saya kira ini penting. Jadi dapat saya jelaskan bahwa tugas dan fungsi Jasa Raharja itu adalah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi baik penumpang alat angkutan umum maupun kepada korban lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1994 tentang asuransi kecelakaan jalan raya. Baik. Jadi ini kecelakaan, kalau kecelakaan tunggal gimana Pak? Ya, ini menarik. Kalau kecelakaan tunggal apabila dialami oleh angkutan umum itu menjadi jaminan Jasa Raharja. Namun apabila terjadi kepada alat angkutan pribadi ya, yang kita biasa kenal sebagai plat hitam, itu memang di luar jaminan Jasa Raharja. Jadi cara pengurusannya gimana sih Pak? Ya, ini cara pengurusannya sangat mudah sekali. Jadi apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, tinggal laporkan kepada kepolisian terdekat, khususnya kepada unit laka. Setelah itu biarkan kami yang bekerja, kami akan mengurus semuanya. Jadi dalam hal ini apabila masyarakat itu mengalami kecelakaan kemudian harus dirawat di rumah sakit, kami akan terbitkan surat jaminan. Kemudian nanti rumah sakit akan menagihkan kepada kami. Begitu juga untuk korban yang mengalami meninggal dunia, kami juga akan langsung mendatangi ahli waris dan segera menyelesaikan santunannya. Baik. Jadi itu dia tadi mengenai pengurusan Jasa Raharja Pak ya. Jadi sangat menguntungkan kan Pak untuk pengurusan Jasa Raharja. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Nah, kami berharap masyarakat tidak pernah berurusan dengan Jasa Raharja terkait dengan sangat memudahkan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, seperti apa sih jenis kecelakaan yang ditanggung oleh Jasa Raharja Pak, dan berapa lama pengurusannya sampai dananya itu Pak? Baik, terima kasih Pak Vanessa. Memang untuk kecelakaan yang terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 itu adalah untuk kendaraan umum. Itu semua kecelakaan, baik kecelakaan dua kendaraan, tabrakan dua kendaraan maupun kecelakaan tunggal itu menjadi jaminan Jasa Raharja. Namun untuk kendaraan pribadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa yang terjamin adalah tabrakan dua kendaraan. Itulah ya. Tapi kecelakaan tunggal tidak merupakan lingkup jaminan Jasa Raharja. Kemudian untuk pengurusannya sendiri kami punya SLA (Service Level Agreement) itu 3 hari. Tapi dengan support teman-teman dari Ditlantas Sumatera Barat ini, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan kurang dari 2 hari, tepatnya 1 hari dan 11 jam. Gitu. Baik Pak. Untuk kecelakaannya misalkan patah-patah dan meninggal dunia Pak, apakah itu jaminan yang didapatkan bakal sama atau gimana nih Pak? Iya, jadi yang kami ganti untuk korban yang mengalami luka-luka adalah maksimal sebesar 20 juta. Jadi
biaya perawatan itu diganti sebesar biaya perawatannya, namun maksimal 20 juta. Sedangkan untuk korban yang mengalami meninggal dunia, kami akan berikan santunan kepada ahli warisnya itu sebesar 50 juta, baik kecelakaan di darat, laut maupun di udara. Baik, Pak. Nah Pak, seperti yang kita ketahui ini kita sudah di penghujung tahun 2022 ya Pak ya. Nah jadi dalam kegiatan Nataru ini Jasara Harja dalam rangka Nataru ini apa sih Pak kegiatannya gitu Pak? Ya, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder, terutama dengan pihak kepolisian, terutama juga dari Ditlantas, kemudian dari Polres dalam hal ini dengan Bibit Laka, karena kami setiap hari juga di kantor ada pos untuk Nataru ini, sehingga setiap harinya kami mengumpulkan data, baik dari unit Laka maupun kami juga langsung ke rumah sakit untuk mendata kalau ada pasien-pasien kecelakaan, sehingga segera kami terbitkan jaminan dan kami selesaikan santunannya. Baik Pak. Nah mungkin itu dia tadi sedikit mengenai Jasara Harja, mungkin bisa menambah pengetahuan sahabat lalu lintas di rumah. Nah sebelum kita tutup Pak, mungkin ada himbauan untuk sahabat lalu lintas di rumah, masyarakat Sumatera Barat dalam berkendara, Pak. Gimana Pak? Ya kita harap ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya Pak. Betul. Terima kasih Bu Vanessa. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat agar tertib berlalu lintas dan mentaati semua peraturan yang berlaku dan berhati-hati dalam berkendara sehingga dalam perjalanan tidak terjadi musibah apalagi sampai kecelakaan. Itu harapannya. Dan apabila terjadi kecelakaan segera lapor ke pihak kepolisian dan kami selanjutnya yang akan menyelesaikan santunannya. Nah mungkin itu dia tadi podcast kita pada siang hari ini Pak, untuk sahabat lalu lintas di rumah agar selalu patuhi rambu-rambu berlalu lintas, stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber dan tema-tema menarik lainnya. Kita tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.